Tarbiyah Islamiyah, tempat berhimpun kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah pada malam ini kita bisa hadir bersama di Masjid Al-Mubarak ini dalam suasana yang lebih baru ya. Karena masjid kita punya TV baru. Ya. Seharusnya jamaah juga mesti punya semangat baru, dan jamaah-jamaah, bapak-bapak atau ibu-ibu yang ada di luar sana juga hendaknya semangat ya hadir untuk ke masjid ini, mengikuti berbagai macam kegiatan serta kewajiban kita berupa pelaksanaan ibadah sholat. Mudah-mudahan serangkaian ibadah yang kita kerjakan ini diterima pahalanya di hadirat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, tadi ketika sholat maghrib kami berdiri di samping Pak Sahrial. Mana Bapak? Oh ya. Jadi ketika imam tadi di rakaat ketiga, Pak Sahrial juga di tasyahud akhir. Apa iya Pak Sahrial tasyahud akhir? Pikir gitu ya. Kemudian beliau salam. Oh mungkin kami salah melihat, salah menduga. Mungkin Pak Sahrial tadi dapat ruku bersama imam. Nah, itu yang ada dalam pikiran kami. Karena kami sama-sama tadi dari luar situ ya. Mungkin Pak Sahrial tadi dapat ruku bersama imam sehingga rokaatnya sudah 3. Karena kami tadi karena terlambat 1 rokaat, kami duduknya tasyahud awal. Sebagaimana Pak Ance juga di samping kami. Tapi dugaan kami itu kemudian meleset. Dan Pak Sahrial sempat salam. Salamnya sekali atau 2 kali tadi Pak? 2 kali ya. Salamnya sempat 2 kali. Tapi sempat salam kedua belum selesai, bahkan Bapak ini berdiri ya, Bapak ini berdiri. Oh berarti dugaan kami tepat bahwa Bapak ini rokaatnya baru 2 gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh Pak Sahrial tadi itu sudah tepat. Artinya menurut dugaannya dia berada di rokaat ketiga, lalu dia tasyahud akhir. Ya biasa tasyahud akhir, duduknya tasyahud akhir, bacanya tasyahud akhir, imamnya salam, dia juga salam. Betul itu, dugaannya seperti itu betul. Ternyata kemudian dugaannya keliru. Nah, ketika dugaannya keliru, dia merasa masih berada di rakaat kedua, lalu dia berdiri kembali ke atas untuk menambah 1 rakaat lagi. Nah itu betul ya, langkah yang diambil seperti itu betul. Nah, ya, jadi walaupun sudah salam, kenapa begitu? Karena salamnya itu tidak ada unsur kesengajaan, sholatnya belum selesai dia sudah salam, tidak ada unsur kesengajaan seperti itu. Yang ada di pikirannya adalah sholatnya sudah 3 rakaat, yang namanya maghrib 3 rakaat. Selesai ya salam. Nah, tapi kan sholatnya itu sudah selesai ketika salam, betul. Tetapi karena jarak antara salamnya itu dengan ingatnya dia bahwa kurang 1 rakaat lagi masih sebentar waktunya, maka dia lanjutkan berdiri untuk menambah 1 rakaat lagi. Lain ceritanya antara salam dengan ingatnya itu masa jedanya sudah terlalu panjang. Misalnya dia sudah bersama imam ikut zikir, sudah bersama imam ikut doa, ya. Setelah selesai doa misalnya baru dia teringat, saya kan tadi sholatnya kurang 1 rakaat misalnya.
Nah, ketika jedanya sudah terlalu lama seperti itu, tidak bisa ketika selesai itu dia langsung berdiri lagi menambah 1 rakaat, tidak bisa. Karena antara salam dengan ingatnya itu jedanya sudah lama. Nah, ya. Nah, tetapi kalau ingin kami tambahkan sedikit, idealnya lagi tadi ketika Pak Sariel menambah 1 rakaat, sebelum dia salam itu disunatkan sujud sahwi. Ya. Sujud sahwi ini hanya untuk lebih menyempurnakan karena kekeliruan kita tadi, salam tidak pada tempatnya. Ya. Tetapi sholatnya tetap sah, ya, karena hukum dari sujud sahwi itu hukumnya hanya sunat. Ya. Satu-satunya sujud sahwi yang wajib itu hanya pada satu tempat, ya, terutama kalau kaitannya dengan sholat berjamaah. Kapan itu? Ketika imam sujud sahwi, maka makmum wajib ikut sujud sahwi. Nah, posisi itulah sujud sahwi itu menjadi wajib. Wajibnya itu karena ikut imamnya, ya, bukan karena sujud sahwinya sebetulnya. Andai ada imam sujud sahwi lalu makmum tidak mau sujud sahwi, maka sholat si makmum ini batal, ya, karena dia tidak mengikut imam. Ya. Itu sedikit pengalaman atau real story di sholat maghrib tadi. Nah, ya. Baik Bapak dan Ibu, kita masuk ke materi kita pada malam ini. Kita sudah berada di tanggal berapa? 17 Dzulqa'dah, ya. Kalau menurut di TV baru kita ini, awal Dzulhijjah itu 13 hari lagi. Apakah awal Dzulhijjah itu 13 hari lagi atau 12 hari lagi, itu tergantung nanti di tanggal 29 Dzulqa'dah ini. Karena nanti di sore itu akan dilakukan ru'yatul hilal, melihat anak bulan, untuk memastikan tanggal 1 Dzulhijjahnya kapan. Ya. Teori sementara, kalau kami tidak salah, 1 Dzulhijjah itu nanti hari Selasa, kalau tidak salah, Senin malam Selasa, ya, hari Selasa. Tetapi meskipun begitu, nanti pemerintah akan melakukan ru'yatul hilal, karena itu berkaitan nanti dengan kapan Idul Adhanya. Karena kalau sudah dapat tanggal 1 Dzulhijjahnya, maka otomatis 10 Dzulhijjahnya akan dapat. Nah, maka yang dilakukan itu bukan menentukan kapan Idul Adhanya, bukan. Tapi menentukan kapan 1 Dzulhijjahnya. Ya. Bulan Dzulhijjah merupakan bulan yang mulia di antara bulan-bulan mulia lainnya. Ya, dari segi bulan itu kan ada istilahnya Ashhurul Hurum. Ya, bulan-bulan mulia. Jadi ada 4 bulan mulia dalam 1 tahun. Mulai dari bulan Muharram sampai Dzulhijjah, itu ada 4 bulan yang mulia. Mulianya bulan ini adalah ketika seseorang tersebut melakukan berbagai macam kebaikan, maka pahala kebaikan dari yang dikerjakannya itu akan lebih berlipat dibandingkan di bulan-bulan lain. Sebaliknya, konsekuensi logis dari mulianya bulan tersebut, siapapun yang melakukan keburukan, ya, atau kemaksiatan di bulan-bulan mulia tersebut, maka dosanya juga lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Bulan-bulan yang mulia itu ada 4. Yang pertama Dzulqa'dah, yang kedua Dzulhijjah, yang ketiga Muharram, dan yang keempat Rajab. Ya. 4 bulan ini sekarang di bulan Dzulqa'dah. Ya, bahasa Arabnya Dzulqa'dah. Meskipun kadang masyarakat kita menyebutnya Zulqa'edah.
Nah, ya. Kalau dalam bulan Jawanya Zulkungkang, Lungkang. Nah, Lungkang itu Longkang bahasa Melayu lain lagi ceritanya ini. Longkang parit bahasa Melayunya ya. Ya, longkang. Ya, kalau dalam bahasa Melayu bulan ini dikenal dengan istilah bulan Buapi. Bahasa Melayu rohilnya bulan Buapi. Bulan Buapi itu bulan kejepit antara hari raya Syawal ya, Idul Fitri dengan hari raya Idul Adha. Jadi bulan ini bulan kejepit antara dua hari raya. Maka karena bulan ini bulan kejepit, maka tidak dianjurkan untuk menikah di bulan kejepit ini. Nah, karena biasanya bulan kejepit rezekinya juga kejepit. Sehingga jarang orang Melayu pesta perkawinan di bulan kejepit. Meskipun sama Pak, sama juga Pak ya. Bulan Longkang itu sama ya. Orang Jawa sama Pak, bulan Longkang. Longkang ini nggak boleh juga orang Jawa. Oh, nggak ada juga ya. Oh bisa ya, gitu. Tapi kalau bagi kami di kantor KUA Pak, bulan yang tidak bagus untuk pesta itu bulan di mana tidak ada uang Pak. Oh, bulan itulah. Ya, jangan pesta di bulan nggak ada uang. Oh ya, karena itu waduh menyakitkan Pak ya. Nah, jadi bulan Dzulqa'dah ini termasuk salah satu di antara bulan yang mulia sebetulnya. Cuma karena bulan Dzulqa'dah ini berdampingan dengan bulan Dzulhijjah, maka bulan Dzulqa'dah ini seolah kalah pamor, Pak. Ya. Karena orang ketika bulan Dzulqa'dah ini pikirannya sudah fokus ke bulan Dzulhijjah. Padahal bulan Dzulqa'dah ini satu paket dengan Dzulhijjah, Muharram dengan Rajab. Di antara 4 bulan ini, yang paling utama, paling afdal itu adalah bulan Dzulhijjah. Ya. Selain dari bulan, ada juga tempat. Ya, jadi tempat pun ada tempat-tempat yang mulia Pak. Jadi kalau bulan tadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab, tempat pun sebetulnya di dunia ini ada tempat-tempat yang dianjurkan bagi kita untuk mengunjunginya, untuk mendatanginya. Di dalam hadis Nabi dijelaskan, la tasyuddur rihal illa ila thalathati masajidah. Tidak begitu dianjurkan untuk melakukan perjalanan, ya, wisatakah, safari religikah, atau apapun namanya itu, illa ila thalathati masajida, kecuali ketiga masjid. Jadi kalau ada keinginan kita untuk bepergian, perjalanan, wisata religi dan lain sebagainya, maka prioritaskanlah kalau bisa ketiga masjid. Yang pertama adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjidil Madinah atau Masjidil Nabawi, dan yang ketiga Masjidil Aqsa. Nah, 3 masjid ini kalau liburan kesanalah, ya, kalau ada biayanya. Ya. Kalau dalam istilah yang lain itu ketika bantuan dari Jepang itu cair. Bantuan dari Jepang itu kan melalui mata uang. Mata uang Jepang itu apa? Yen. Yen ono duite, yen ono waktune. Nah, itu ya Pak ya. Yen sehat awake. Nah, itu. Jadi yen ya, ketika uang dari Jepangnya cair, yaitu yen ya. Jadi Bapak dan Ibu, kenapa kemudian 3 tempat di bumi itu, masjid itu mendapat prioritas utama? Bukan berarti kemudian bepergian ke tempat lain nggak boleh ya Pak, bukan begitu maksudnya. Prioritas utamanya ke masjid itu. Kalau tidak ada
kemampuan untuk hadir ke masjid itu bukan berarti kemudian bepergian ke Pantai Koneng dilarang, enggak juga. Ya, mau pergi ke Pantai Koneng, Pantai Eco Park, apalagi entah yang sepanjang-panjang pantai di Mundam itu, ya, nggak mesti dilarang, silahkan juga. Kenapa 3 tempat yang kami sebutkan tadi mendapat prioritas utama? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah memberikan keistimewaan khusus kepada 3 tempat itu, 3 masjid itu. Dalam hadis dari Jabir radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, salatun fi masjidi afdalu min alfi salatin fi ma siwahu. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu lebih utama dibandingkan 1000 sholat di masjid yang lain. Ya, jadi sholat di Masjid Nabawi sekali itu lebih utama dibandingkan 1000 sholat di masjid DIC sekalipun. Ya, kita di Dumai ini. Illal masjidal haram, kecuali Masjidil Haram. Artinya sholat di Masjidil Haram itu lebih tinggi dibandingkan Masjid Nabawi. Ya, wa salatun fil Masjidil Harami afdalu min mi'ati alfi salatin fi masiwahu. Orang yang sholat di Masjidil Haram itu lebih utama, lebih afdal 100.000 kali dibandingkan selainnya. Jadi kalau di Masjidil Haram itu 100.000, kalau di Masjid Nabawi itu 1000. Kemudian yang ketiga, kalau di Masjidil Aqsa itu 500. Masjidil Aqsa 500 kali lebih baik dari masjid yang lain. Ya, Masjid Nabawi 1000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain, dan Masjidil Haram 100.000 kali lebih baik dibandingkan masjid yang lain. Tapi bukan berarti juga kemudian kalau deposit pahala kita sudah banyak di 3 masjid itu, lalu pulang kemari kita nggak sholat-sholat. Nggak gitu juga. Wah, kan deposit amalku kemarin masih banyak waktu sholat di Masjidil Haram, 100.000. Berarti 100.000 kalau di Masjid Al-Mubarak cuma sekali, sana udah 100.000, berarti ada sekian ribu yang saya nggak perlu sholat, ya, untuk menghabiskan deposit yang kemarin ditabung di Masjidil Haram. Tidak begitu Pak logikanya. Ya. Itu tentang 3 tempat yang sangat dianjurkan kita untuk mengunjunginya. Yen ono duwite. Nah itu ya Pak ya. Kalau nggak ada duitnya, ya sudahlah, masjid yang terdekat sajalah. Ya. Di Mubarak ini, di Al-Mubarak ini. Mubarak ini namanya bagus loh Pak. Ya, ini penamaan masjid kita ini bukan kaleng-kaleng ini. Al-Mubarak itu artinya yang diberkahi. Apa itu berkah? Ziyadatul khair, selalu bertambah kebaikannya. Nah, jadi orang yang sholat di masjid ini diharapkan selalu bertambah kebaikannya. Nah, ya, itu Al-Mubarak. Ya. Al-Mubarak itu sama dengan kalimat yang di penghujung salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu sama itu, wabarakatuh dengan Al-Mubarak itu sama. Akar katanya dari barakah. Bapak dan Ibu, ketika kita cerita tentang bulan Dzulhijjah nanti, ya, bagi kita yang tidak berangkat haji ini fokusnya tentu ke kurban, ya, fokusnya ke sana. Maka kurban itu sendiri dalam istilah bahasa Arab disebut dengan udhiyah, ya, udhiyah. Udhiyah itu sendiri, ya, sesungguhnya artinya adalah penyembelihan hewan kurban. Lalu kata-kata kurban itu dari mana munculnya? Munculnya kata-kata kurban itu adalah tujuan dari penyembelihan itu sendiri, yaitu mendekatkan diri kepada Allah.
Jadi karena tujuan penyembelihan itu untuk mendekatkan diri kepada Allah, mendekatkan diri itulah bahasanya kurban. Nah, ya, yang dalam bahasa lain ada istilahnya taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi Bapak dan Ibu, sebetulnya di bulan Dzulhijjah itu bukan hanya fokus di 10 Dzulhijjah saja sebetulnya. Mulai dari awal bulan Dzulhijjah, ya, dari tanggal 1 sampai tanggal 10, itu sebetulnya luar biasa banyak pahala yang bisa kita kerjakan, ibadah yang bisa kita lakukan untuk kebaikan-kebaikan kita semua. Di antaranya disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Imam Tirmidzi. Di antaranya redaksi hadisnya begini: "Ma min ayyamin al-amalu salihu fihinna ahabba ilallahi min hadhil ayyamil ashri." Qalu ya Rasulullah walal jihadu fi sabilillah. Qala walal jihadu fi sabilillah illa rajulun kharaja bimalihi wa nafsihi falam yarji' min dzalika bi syai'in au kama qala Rasulullah. Tiadalah suatu hari di antara hari-hari yang ada lebih baik, lebih mulia, lebih afdal, ya, dibandingkan dengan 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Maka orang yang beramal soleh di 10 hari bulan Dzulhijjah, ya, itu amal yang dikerjakan di sana adalah sangat disukai, sangat dicintai, sangat disenangi oleh Allah Ta'ala. Bahkan sahabat bertanya, bagaimana kalau orang yang beramal soleh di hari 10 awal bulan Dzulhijjah itu dibandingkan dengan orang yang jihad fisabilillah? Karena Nabi mengatakan jihad fisabilillah pun nilainya di bawah orang yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah tersebut. Kecuali kalau orang yang jihad itu dia berangkat jihad, modal dia jihadnya itu dari modalnya sendiri, lalu yang bersangkutan itu syahid di medan jihad, maka orang itulah yang lebih afdal dibandingkan yang beramal soleh di 10 hari awal bulan Dzulhijjah. Ya. Lalu apa amal soleh yang bisa kita lakukan di hari-hari tersebut? Ya, dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi menjelaskan ibadah pertama yang disunatkan adalah puasa sunnat Dzulhijjah. Ya, mulai dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Puasa sunat. Bahkan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar ini 9 hari ini putus. Ya, setiap hari beliau melaksanakan puasa. Ya, karena Abdullah bin Umar ini memang luar biasa ibadahnya, Pak. Ya. Apa fadilah puasa tersebut? Secara umum fadilahnya digambarkan dalam hadis Nabi, ya'dilu siyamu kulli yaumin minha ka siyami sanatin. Pahalanya seperti orang yang puasa selama 1 tahun. Khusus dari tanggal 1 sampai tanggal 7 Dzulhijjah. Untuk tanggal 8 Dzulhijjah ada nama puasanya puasa tarwiyah. Orang yang puasa tanggal 8 Dzulhijjah itu pahalanya dihapuskan dosanya setahun yang lalu. Puasa 8 Dzulhijjah. Selain dari pahala yang tadi ya, seperti orang puasa 1 tahun plus diampunkan dosanya setahun yang lalu di 8 Dzulhijjah. Di 9 Dzulhijjah, wah luar biasa lagi yang kita kenal dengan puasa hari Arafah, 9 Dzulhijjah. Selain pahalanya seperti orang yang puasa selama 1 tahun, puasa Arafah 9 Dzulhijjah itu juga mendapatkan keutamaan diampunkan dosanya setahun yang lalu dan setahun yang akan datang.
Maka prioritas kita kalau bisa 9 hari. Kalau tak bisa, usahakan yang tanggal 8 dan tanggal 9. Kalau Idul Adha kita di kalender itu sementara hari Rabu ya. Hari Rabu. Maka usahakan yang hari Senin dengan hari Selasa. Hari Seninnya puasa Tarwiyah, hari Selasanya puasa Arafah. Ya. Bagaimana kalau puasa Arafahnya beda Pak? Arafah di kita dengan Arafah di Mekah beda. Nah, ini kan muncul juga kadang di lapangan. Kan katanya puasa Arafah itu sesuai dengan orang wukuf di Arafah. Lah kita kan dari segi bulan itu kan lebih belakangan dibandingkan orang di Arab sana. Kalau di sana orang sudah wukuf, kita belum tanggal 9, cemana nasibnya? Di dalam kajian-kajian fikih, penentuan meskipun penyebutan puasa itu Arafah, tapi tetap penetapan tanggalnya itu berdasarkan matlak. Matlak itu anak bulan yang terlihat di daerah setempat. Ya, maka kalau misalnya Arafahnya di sana itu hari Senin, kita di sini hari Selasa, 9 Dzulhijjahnya, maka kita puasanya tanggal 9 di sini. Wah, tapi misalnya ada orang protes nih, tapi kan namanya puasa 9 Dzulhijjah itu puasa Arafah, tentu beriringan dengan orang wukuf di Arafah. Andai logika itu diikuti, sesungguhnya tidak ada satu orang pun di Indonesia ini yang mengikutinya, Pak. Misalnya begini, waktu di Arab Saudi dengan waktu kita di Indonesia itu selisih sekitar 4 jam. Lebih cepat kita, ya, lebih cepat kita 4 jam. Maka kalau kita maghrib di sana itu mundur 4 jam. Kita andaikan maghrib kita jam 6.30 ya, berarti 5.30, 4.30, 3.30, 2.30, berarti masih setengah 3 di sana. Nah, kalau ikut Arafah tadi, Arafah itu kan 9 Dzulhijjah. Maghrib di sana itu kan 9 Dzulhijjah kita andaikan. Peralihan tanggal itu kan maghrib. Maghrib di sana, kita di sini jam berapa? Maju 4 jamnya. Jam berapa, Pak? Kita andaikan setengah 7 maghrib jam setengah 11. Subuh di sana, puasa itu kan mulainya subuh ya Pak ya. Subuh di sana, kita jam berapa? Kita andaikan subuhnya jam 5 misalnya. 6, 7, 8, jam 9. Maka kita mulai puasa Arafahnya kalau ikut di Arafah mulai jam berapa? Ada enggak orang mulai puasa jam 9? 9 pagi, ada Pak? Enggak ada. Ya, jam 9 pagi berarti ya jam 8, 8.30 itu masih makan Pak, makan enak. Nanti buang jam 9, baru sengaja saya puasa Arafah, sunat karena Allah Ta'ala. Jadi menjelang jam 9 dia baru puasa. Yang lebih anehnya lagi nanti ketika berbukanya. Bukanya jam berapa Pak? Jam 11 malam. Orang maghrib di sini dia belum berbuka. Lah karena di sana belum maghrib. Ada ndak orang model puasanya gitu Pak? Gak ada. Dulu udah cukup lama ya, mungkin sekitar 15 tahun atau 20 tahun yang lalu atau bahkan lebih mungkin. Dulu kan sempat juga gonjang-ganjing terkait dengan satu Syawal. Waktu itu kan belum seperti sekarang nih, internet dan lain sebagainya. Jadi sore itu emak-emak sudah heboh semua bikin lontong apa segala macam. Belum masak Pak. Artinya menurut keyakinan pada waktu itu malam takbir. Ternyata pengumuman dari pemerintah malam itu belum takbir. Hari rayanya masih 1 hari lagi.
Ya. Orang masih sholat. Ternyata jam 9 pagi itu bulan kelihatan. Akhirnya orang banyak yang membatalkan puasanya. Wah, bulan sudah nampak, bulan sudah nampak. Sementara kan hari raya itu kalau sudah nampak bulan itu hari raya. Apa ada puasa cuma 2 jam, Pak? Mana ada. Maka walaupun nampak bulan jam 9 pagi atau jam 10 pagi, ya pada waktu itu jam 5-nya itu misalnya kita mulai puasa, maka itu puasanya dihabiskan, Pak, sampai sore. Yang ada puasa 2 jam 3 jam itu cuma puasa anak-anak. Nah, anak-anak latihan puasa itu kan, "Ma, aku enggak tahan lagi, Ma, lapar." Oh, tunggu ya nak ya sampai tengah hari, puasanya puasa tengah hari aja. Nah, itu anak-anak. Karena puasa udah nampak bulan, Nah, itu tadi masalahnya, Pak. Hari itu nggak ada setengah hari, Pak. Misalnya kan maghribnya kan belum nampak tuh anak bulan, otomatis dilengkapkan Ramadannya 30. Tiba-tiba pagi bulan nampak. Apa mungkin tanggal 30 Ramadan umurnya cuma berapa jam gitu? Cuma misalnya 13 jam. Gak mungkin. Mesti dihabiskan, Pak, walaupun siang itu nampak bulan. Karena teori yang dipakai itu, kalau di waktu maghrib bulan tidak nampak, ukurannya maghrib, Pak. Kalau di waktu maghrib bulan tidak nampak, genapkan bilangan bulan berjalan. Nah, karena bulan berjalan itu bulan Ramadan, genapkan Ramadannya 30. Walaupun jam 9 pagi bulan kelihatan. Nah, ya. Nanti nggak usah ditengok lagi, dikeker lagi nanti bulan, karena Ramadan sudah genap 30. Tidak mungkin Ramadan sampai 31. Itu enggak ada. Kalender Hijriah itu tanggal 31 enggak ada. Tanggal 28 pun enggak ada juga. Nah, ya, gitu. Kemudian di tanggal 10 Ramadannya, 10 Dzulhijjahnya, sebetulnya pagi itu ada juga kita yang mirip puasa. Jadi mulai dari waktu subuhnya kita tidak makan, tidak minum dan lain sebagainya, sampai selesai sholat Idul Adha, kita masih tidak makan, tidak minum, menahan seperti orang puasa. Selesai sholat Idul Adha-nya barulah makan dan minum. Hukumnya sunat. Ya. Itu pertama ibadah yang bisa kita lakukan. Yang kedua, menghidupkan malam-malam Dzulhijjah dengan ibadah apapun. Ya, sholat tahajud kah, tilawah Al-Qur'an kah, kemudian sholat witir kah dan lain sebagainya. Terutama lagi di malam 10 Dzulhijjah nih, Pak, malam takbirnya. Karena malam takbir itu 10 Dzulhijjah termasuk salah satu malam yang doa akan dikabulkan Allah Ta'ala. Ya, jadi kalaupun misalnya ikut pawai-pawai keliling, ya kemana-mana, membawa replika kubah ciptaan kakek, nggak apa-apa, ya bawa aja kemana-mana sambil takbir segala macam. Nah, nanti tengah malamnya usahakan bangun untuk berdoa, sholat tahajud, doa. Salah satu malam yang mustajab. Kemudian ibadah ketiga yang bisa kita lakukan memperbanyak takbir. Takbir mirip takbir hari raya itu, Pak. Karena disunatkan di dalam hadis, faksiru fihinna minat tahmidi wa tasbihi wa tahlili wa tahmidi. Disunatkan untuk memperbanyak tasbih, tahlil, takbir dan tahmid. Yang kira-kira kalau dirangkum menjadi satu, memperbanyak takbir secara pribadi. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Secara pribadi, secara kolektif itu disunatkan takbir seperti takbir hari raya dilakukan setelah sholat. Menurut mazhab Syafi'i, yang afdal itu dimulai bukan pada malam takbirnya, tapi setelah subuh hari Arafah. Jadi kalau Idul Adha nanti hari Rabu, setelah sholat subuh hari Selasa, maka masjid kita sudah takbir. Nah, ya. Berani Pak Imam? Tahun lalu kayaknya udah main kan? Tahun lalu sudah main.
Masjid kita ini selalu selangkah dibandingkan yang lain. Nah, ya. Namanya Al-Mubarak, yang diberkahi. Ya. Itu beberapa ibadah yang bisa kita lakukan. Untuk tanggal 10-nya tentu saja puncaknya adalah iraqatud dam, menyembelih hewan kurban. Ya. Masih panjang cerita kita ini, cuma waktu kita tak panjang. Ada yang mau ditanyakan Pak, Bu? Ya. CC, Mas Surya mau ngangkat tangan, Pak Marijan langsung ngomong. Nah, ya. Oh, maksudnya itu Mas Surya ngangkat tangan untuk Pak Marijan. Nah, gitu. Nyalurkan. Ya. Ketika kita puasa tanggal 9 Juli, itu kan pahalanya Luar biasa. ya, pahalanya setahun dan dosanya Setahun juga. setahun ke belakang dan setahun yang ke depan. Ya. Pertanyaannya, jadi kalau setahun ke depan kita ini berbuat maksiat, Ya, sudah deposit tadi kan? Sudah deposit. Nah, baik. Logikanya memang seperti itu. Kalau sudah diampunkan dosa setahun yang akan datang, berarti bebas nih mau ngapa-ngapain. Kan sudah ada garansi. Nah, ya. Jadi memahaminya tidak begitu ya. Di dalam hadis itu maksudnya bahwa ketika orang melaksanakan puasa 9 Dzulhijjah secara baik, maka karena keutamaannya, insya Allah setahun yang akan datang dia tidak akan berbuat dosa. Tidak akan berbuat dosa. Otomatis kalau tidak berbuat dosa kan diampuni dosanya, Pak. Di situ memahaminya. Jangan terlalu lurus betul ikut kalimat itu. Wah, ini kan sudah diampuni dosaku. Kalau gitu, wah, aku minum tua aja lah, sudah diampuni. Nah, tidak begitu. Wah, ya. Ya, jadi nanti kita akan terjaga dari berbuat maksiat setahun ke depannya. Fadilah dari puasa Arafah itu. Jadi kita dijaga, Pak. Nah, ya. Jadi kalau malaikat itu sudah mencatat kebaikan kita setahun ke depan, maka insya Allah kita akan dijaganya dari berbuat hal-hal yang negatif. Nah, ya, kalau tidak dikontrol seperti itu, wah, kita ini kan selalu liar, Pak. Ya, begitu. Mas Surya apa? Tentang sholat subuh ini, Pak Ustaz. Kita ada waktu sholat subuh itu kan jam 6:03. Ketika lewat 3 menit itu langsung kita sholat. Cuma apa betul itu cara sholatnya 6:36 langsung kita sholat subuh atau dilebihkan lagi? Baik. Ada di TV baru kita ini kan terbit ya bahasanya terbit ya. Terbit itu maksudnya terbit matahari. Terbit matahari itu bahasa Arabnya syuruk ya, syuruk ya, syaroko pakai sya ya Pak, jangan sa. Kalau saroko itu maling ya, maling Pak. Tadi kalau syaroko itu matahari terbit, syuruk. Sama dengan syarofa itu mulia. Kalau sarofa itu mubazir. Nah, kan beda tipis saja, lain artinya. Kalau kolbun hati, kalau kalbun yang menggonggong. Nah, ya hati-hati. Maka ketika matahari terbit itu termasuk salah satu waktu di mana dilarang sholat. Matahari terbit itu termasuk salah satu di mana dilarang sholat. Jangan ada beberapa waktu dilarang sholat. Termasuk diantaranya adalah ketika matahari terbit, ketika matahari tepat di tengah. Untuk tepat di tengah ini kecuali hari Jumat. Boleh. Setelah sholat subuh ini pun ada pengecualiannya ya, kecuali sholat tahiyatul masjid boleh, kecuali kalau tadi tak sempat qobliyah, boleh Pak. Sampai kita ke masjid orang sudah qomat, kita sholat subuh, imamnya salam, itu kan waktu subuh belum habis tuh, silakan yang terlambat tadi untuk qobliyah subuh walaupun setelah subuh boleh. Kemudian selanjutnya setelah asar pun sama rumusnya dengan setelah subuh tadi. Maka terbit matahari itu termasuk salah satu waktu dilarang sholat.
Lalu sholat syuruk itu kapan? Sholat syuruk itu adalah ketika matahari terbit dan naik, kalau istilah dulu kita naik setombak. Nah, ya, naik setombak. Karena zaman sekarang jarang orang pakai tombak, naik seegrek. Nah, jadi mataharinya naik seegrek. Egreknya berapa sambung Pak Ustadz? Ya, sesuaikan dengan tinggi sawitnya lah. Ya. Berapa menit itu antara matahari terbit dengan naik seegrek tadi? Tambah 16 menit. Jadi kalau terbit mataharinya jam 6:03, tambah 16 menit. Berarti 6:19. Kalau matahari terbitnya jam 6:05, berarti tambah 16-nya 6:21. Ketika sholat di waktu pas matahari terbit, itu resikonya dua, Pak. Satu, makruh tanzih, sangat dibenci, sama dengan pahalanya zong, nggak ada nilai, Pak. Yang lebih nggak enak yang nomor dua ini, Pak, makruh tahrim, sholat di waktu itu berdosa. Pilih yang mana? Pilih yang zong atau yang berdosa? Atau tidak sama sekali? Tidak sama sekali. Selama ini yang kita lakukan itu tadi Pak Ustaz, yang waktu suruh langsung kita sholat. Karena kita banyak yang guru-guru kita itu kita ngikut guru. Ya. Sholat habis ngajian subuh itu gurunya suruh, kita ikut suruh. Kenapa nggak ikut gurunya yang kami? Kami kan biasanya kami lewatkan itu. Ya. Ini gurunya gitu ya. Makanya kami tidak pernah itu ketika misalnya terbit jam 6:05 misalnya. Kami tidak pernah berhenti itu, 6:05 nggak berhenti. Kami lewatkan itu. Karena kalau kita berhenti jam 6:05 itu yang lain ya rata-rata ya syuruk. Lewatkan 6:05, 6:03 tambah 16 menit berarti 6:19. Yang jelas jam berapapun matahari terbitnya, tambahkan 16 menit. Dari mana 16 menit ini dapat? Nah, kan begitu ceritanya. Bisa kita baca di dalam buku I'lamul Anam Bisyarhi Bulughil Maram, karangan Dr. Nuruddin Iter. Disitulah beliau mengatakan bahwa sholat itu ditambah 16 menit untuk menghindari waktu matahari terbit tadi. Nah ya, ini pun sebetulnya perlu didudukkan juga lah ya, sesama ustadz juga kadang ya begitulah adanya. Ya nanti dibahas gitu ya. Itu dulu cerita kita pada malam ini, semoga bermanfaat buat kita semua. Mohon maaf kami dengan segala kekurangan dan keterbatasan kami. Mohon maaf juga andai ada yang keliru dan lain sebagainya, mohon diberikan masukan yang positif kepada kami semua. Demikian, mohon maaf dengan segala kekurangan. Mari kita tutup dengan kafarah majelis. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan Tarbiyah Islam.